manfaatkan yang sebaik-baiknya. Manfaat sebaik-baiknya itu bagaimana? Kalau kita mengikuti perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Imran, Ali Imran ayat 102, itu perintahnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu perintah Allah supaya kita sepanjang hidup ini menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Itu kita peroleh dari mana? Ya dari ngaji semacam ini. Lihat ketemu dulurmu, ucapkan salam terus bersalaman. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kebiasaan akhlaknya orang beriman. Biasakan ya. Tapi sing lanang karo lanang, sing wadon karo wadon yang tidak bisa dinikahi itu mahram. Itu bersalaman terus. Kemudian jangan sekali-kali ketemu terus ditanya, ya apa kabarnya Mbak? Ya apa? Aduh, aku sorot-sorot. Dilarang untuk membacakan, mengucapkan kata orang lain sorori kok. Aduh, aku sakit bagus gue, bolak-balik lingkung ya. Kalau sini kan idza balagha syudu wa baraka bani sanatan qol rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kalau orang tua itu sudah usianya 40 tahun ya. Ini anak saya yang baru bisa 40 tahun lebih ya. Yang nomor 2 40 gram. Han berapa puluh tahun ya? 24 Ya, 42. Nah ini sudah wajib untuk mendidik putra putrinya ya. Sudah wajib diperhatikan. Anakku ngajinya ya apa ya, terus sekolahnya apa juga diperhatikan. Kalau orang itu nikah biasanya usia 25 tahun. Kalau usia 25 tahun berarti anaknya sudah usia 15 tahun. Nah 15 tahun itu saat perkembangan otaknya, perkembangan fisik itu titik hati lagi streaming anak isi kedua yang 15 tahun lebih. maju saat-saatnya orang tua memberikan tekanan yang serius untuk kebaikan. Ojek sampai nanti setelah 30 tahun ya bingung. Di kampung kita ada bapak ibu aktif di masjid, anaknya gak orang sih masjid. Bapak ibu aktif mengaji, anaknya gak orang ngaji. Ini berarti pendidikannya waktu itu keliru, terlambat. Nah, sekarang ya, yang orang tuanya 40 tahun, anaknya sudah harus diteter untuk melakukan kebaikan. Kalau mengajak anak kita supaya suka sodakoh, itu upayakan. Lihat di masjid, iki kalau 25.000 lebih nih, kotak masjid le. Nah, ikono peminta-minta. Berikan untuk apa? Membawa anak kita itu juga suka bersodakoh semacam itu. Ya. Ini khususnya bagi orang tua yang usianya 40 sampai sekitar 40 sampai 50 tahun. Jadi tolong betul-betul diperhatikan pendidikan anak-anaknya. Yang tadi pertama, jangan ada anak itu yang merasa hina memiliki orang tua. Jadi tunjukkan, latih anak kita bersyukur memiliki orang tua semacam kita. Apapun keberadaan kita. Yang kedua, latih anak kita menjadi orang yang takwa, melakukan perintah agama, menjauhi larangannya. Ikut dilarang oleh agama wayah maghrib wayah masuk rumah wayah untuk sholat maghrib ojo dulin ayo misalkan semacam itu. Tidak ada tuntunan yang terbaik termulia kecuali tuntunan agama. Misalnya soalim uang jangan takut, biarkan daripada kita nanti tidak orang yang paham agama. Kalau perlu ya, makanya saya minta ya orang tua panggil anaknya nggak usah sayang-sayang. Sinilah saya jangan. Anak itu nanti tidak akan dewasa. Di sekolah nanti menjadi manja. Disayang sini sayang menjadi anak saya. Jangan ya.
Malahan kalau di dalam tuntunan Nabi ya, anak itu kalau nakal suruh nyakiti ya. Itu contohnya bayi ya, bayi mulai tumbuh giginya, waktu netek kok gigit puting, orang tuanya memberitahu pendidikan padanya dijiwet itu kan sakit itu, anaknya nangis. Tandanya apa itu? Menyakiti anak itu boleh untuk pendidikan. Dipanggil kok ada 1-2 kali tidak mau moro, ciwiran itu biar takut. Dipanggil sekali langsung dalam datang. Jadi boleh disakiti, ojo bolak-balik disayang, akhirnya apa? Manja nanti. Ini bagian pendidikan ya, orang tua, ibu itu akan semakin paham tentang itu. Terus kemudian yang ketiga, didiklah ya, sampaikan tadi, sampai kita mati menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Melakukan perintah agama, menjauhi larangannya. Nah, agar kita, anak kita juga tahu mana perintah, mana larangannya, makanya ajarlah, didiklah untuk mengaji ya, untuk mengaji. Kalau anak itu mengaji dengan baik, nanti tahu larangan, tahu perintah, insya Allah akan menjadi baik. Kepada orang tuanya baik, kepada tetangganya baik, kepada temannya juga akan baik ya. Nah, ini alhamdulillah kalau panjenengan kumpul dari Klaten dan dari Malang, bahkan dari Bondowoso Jajar 1 di sini untuk kebaikan. Terus kemudian khusus tadi tentang sholawat ya. Kalau di dalam Islam ya, itu sholawat yang paling dikenal itu sholat Ibrahimiyah. Sholawat yang kita baca sewaktu sholat. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Antara waktu adzan sampai iqamah, kata Rasulullah ya, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kalau di lingkungan kita masing-masing itu digunakan untuk pujian, biarkan mereka yang pujian. Itu orang-orang dulu menggunakan itu biar anak-anak tidak berlarian. Sing tuwe aja melok. Ya. Gunakan untuk doa. Angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Nanti yang akan tanya, kok sampean mboten anu melok sholawat? Saya lebih baik berdoa. Karena Nabi dawuh la tudatu du'a baina adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan sampai iqamah. Terus kemudian selesai sholat itu biasanya diajak salaman. Kalau perlu kode masih sholatnya kanan kiri tidak salaman, kanan kiri tidak salaman. Nanti habis salam tidak akan ngajak salaman karena sudah ngadep tidak salaman. Terus zikir dan berdoa selesai sholat, silahkan masing-masing. Kanjeng Nabi dawuh, orang yang selesai sholat jamaah setelah salam tidak beringsut dari tempat duduknya, tidak pindah boleh senden ya. Itu didoakan malaikat. Oh, bukan doanya Allah maghfir lahum warhamhum. Jadi selesai salam kanan kiri, ojo pindah gen boleh senden di sini ya. Tetap di situ. Didoakan malaikat Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah dia, kasih sayangilah dia. Upayakan ya anak-anak kita yang muda, misalkan Ragil ini sih Ragil Hafiz, kamu harus mulai patuh sholat subuh berjamaah ya. Upayakan itu. Kalau sholat subuh jangan lupa bawa sedekah walaupun 2.000, 3.000 bawa sedekah. Orang yang sedekah subuh itu didoakan malaikat ya, untuk sukses di dunia dan akhirat. Ya, upayakan. Kalau perlu ya, jangan lupa kan, Kanjeng Nabi dawuh, sholat yang paling mulia pertama kali sholat wajib. Kemudian sholat yang termulia setelah wajib adalah qiyamul lail. Kamu punya cita-cita, punya pengharapan, jangan lupa lakukan sholat malam dan berdoa pada malam hari. Pada sepertiga malam malaikat turun ke bumi untuk mencari, bahkan bersama Allah turun ke bumi untuk mencari orang-orang yang sedang tawadhu menyembah dan berdoa kepada Allah Ta'ala.
Jadi tidak cukup ya kalau kita meraih cita-cita hanya dengan fisik, Pak. Harus dengan tuntunan agama. Jadi itu ya, lakukan sholat malam ya, untuk supaya Allah akan memberikan ijabah atas apa yang kita mintakan ya. Semuanya doakan ya. Yang orang tua minta cari mantu juga demikian. Saya dengan nyonya saya ya, itu berapa kali teruji ya, dengan sholat malam. Alhamdulillah untuk jodoh lancar untuk anak-anak saya. Ujian yang pertama dulu, anak saya kedua itu ya, itu mulai sekolah sudah memutung. Karena apa? Waktu skripsi bolak-balik dicoret sama dosen pembimbingnya. Mutung mau keluar. Orang tua bersujud doa. Alhamdulillah tidak lama yang nyuret-nyuret itu diganti. Kemudian setelah lulus bingung, orang tua mendoakan saja, sholat mendoakan, dapat tugas ke Jakarta kemudian nikah. Si Mbak Hanti tetap di Jakarta, suaminya ada di Gresik. Pas hamil 2 tahun ibunya itu nangis toh itu. Nangis toh karena apa? Merasakan dulu ya, merasakan waktu itu ya, hamil 2 bulan ya, itu kok jauh dari orang tua. Kan ibunya merasakan dulu hamil tembeyan itu kan ya paling hati-hati ya. Kok suaminya jauh, nangis waktu kita sholat, bapak dan ibu sholat. Ojo nangis, kita minta pada Allah. Alhamdulillah tidak lama dipindah ke Surabaya. Dipindah ke Surabaya, ternyata dikasih job yang juga menyebabkan dia bingung mau keluar ya. Wes jadi punya jabatan mau keluar, katanya apa? Karena mendapatkan ancaman dari pemborong-pemborong. Kene nangis minta lagi kepada Allah. Alhamdulillah pimpinannya dipindah, diganti, malah didatangkan pimpinan dari Jakarta. Nah itu masa katakan, nanti sukses macam itu jangan dikira perbuatan sendiri. Orang tua juga ikut berdoa. Waktu punya anak ya begitu ya, anaknya sakit bawa ke Gresik, dititipkan dengan penitipan ya, sangat juga di sana. Mbahnya ngambil dari Gresik bawa ke Malang. Akhirnya bangsa akan ngalor ngidul kudu teteknya itu dimasukkan botol ya. Kasihan, nangis ini ya kepada Allah. Alhamdulillah bisa dipindahkan ke Malang, semuanya lancar. Termasuk saya itu tugas di Probolinggo mau dipindah ke Ujung Pandang, saya suruh ikut pindah ke Ujung Pandang. Nah, saya nangis pada Allah. Alhamdulillah pindah ke Malang tanpa nyogok. Alhamdulillah semuanya itu. Jadi jangan pernah kita mengira kalau Allah itu tidak mengabulkan permintaan kita. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah juga akan memberikan keterkabulan itu. Jangan lupa melakukan perintahnya, jauhi larangannya. Itu bagian dari orang yang mutakin. Orang yang mutakin itu di dalam surah Allah akan mendatangkan rezeki yang datangnya dari langit yang maupun yang muncul dari bumi. Saya kira itu sekalian ya, agar kita pertemuan ini membawa barokah ya. Nanti akan ada acara macam-macam ya, acara macam-macam yang akan dipandu oleh anak-anak saya. Untuk dari saya sekian. Kalau ada kata yang kasar, sama sekali saya bukan bermaksud kasar ya. Sama sekali tidak punya bermaksud kasar. Demi kebaikan untuk kalian semuanya ya. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk melakukan yang terbaik ya. Perintah agama menjadi larangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.